وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Safwan di channelnya Safwan Meranti. Baiklah, di sini saya akan berbagi yang mana saya berbagi membacakan hadis 60, dan saya berharap mudah-mudahan di kalangan teman-teman yang di sana, yang di luar, bisa menghafal hadis ini. Dan saya baca, insya Allah saya baca 2 kali. Saya berharap dengan saya membawakan materi tentang hadis 60, hadis pilihan yang selalu dikaji Pondok Pesantren Nuar. Sini saya akan membahas, mungkin episode 1 ini saya membahas cuman 2 hadis. Baik, langsung saja saya bacakan hadis pertama. Hadis pertama, yakni hadis tentang keutamaan ilmu. An Abi Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridullahu bihi khairan yufaqqih fid din. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, niscaya dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, saya ulangi sekali lagi biar teman-teman pada hafal. Mari kita sama-sama bacakan. An Abi Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya dia akan memahamkan dalam masalah agama. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, dari hadis yang tadi yang dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas yang meriwayatkannya, itu semua adalah perkataan Allah yang diwahyukan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberi wahyu lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya sarankan jangan pernah mengeluh ketika kita melihat teman kita pintar dalam masalah agama, kita bisa apa, jangan bilang begitu. Tapi ketika kita ada niat sedikit saja, niat kita di dalam hati sebesar biji zarah saja ingin merubah diri untuk menjadi lebih baik, maka Allah hargai itu, bahkan Allah lebihkan dia. Kita lihat lagi contohnya, sepertinya ustadz banyak di kalangan kita yang mana dia dulu itu seorang pemaksiat, tetapi ketika Allah kehendaki kebaikan kepadanya, pemahaman tentang masalah agama, kemudian di esok harinya dia menjadi ustadz besar. Jadi saran buat saya untuk teman-teman, jangan berkecil hati. Patokan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap kepada manusia, karena ketika kita berharap kepada manusia, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan perantaranya melalui manusia untuk menolong kita atau apapun itu. Jadi saya akan membacakan lagi hadis kedua. Hadis kedua. Hadis tentang cara mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Baik, sekali lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuju ilmu, untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, di sini teman-teman, hadis ini mengatakan bahwasanya barang siapa saja yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita hijrah mungkin dari rumah ke kota, hijrah hanya semata-mata untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah permudahkan ia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Baik, di sini ada kata man salaka tariqan. Nah, tariq, kenapa tidak dibilang syariqun atau yang lainnya? Karena tariqun itu artinya kecil, jalan yang kecil. Untuk menuntut ilmu itu jalannya kecil sekali dikasih. Ibarat kalau dimasuk mobil tidak masuk. Kemudian mengapa dibilang tariqun kecil? Karena penuntut ilmu itu banyak sekali cobaannya. Yang paling utama cobaannya itu yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah wanita. Kenapa saya bilang tiga itu? Karena ada halnya penuntut ilmu yang dia berharap ketika ia mendapatkan ilmu dia itu mendapatkan tahta, dan ada lagi penuntut ilmu itu ingin mendapatkan harta karena ilmunya, dan ada lagi penuntut ilmu itu ingin mendapatkan seorang wanita yang dikehendakinya karena dengan ilmunya. Di sini saya sarankan kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya jangan kita menuntut ilmu karena tiga hal tadi, karena itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga itulah cobaan penuntut ilmu yang paling besar. Fitnahnya adalah seorang wanita, dan saya mungkin sudah juga pernah mengalaminya, tetapi alhamdulillah saya mencoba untuk menghilanginya semuanya. Mungkin dari saya hadis pada video kali ini cukup sekian. Cukup 2 hadis saja dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas hadis ketiga dan hadis keempat. Baiklah, dari saya mungkin kalau ada salah dan hilaf saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa dan saya ingin berbagi. Mudah-mudahan dengan saya membuat tema video hadis ini sebanyak 60 hadis pilihan ini yang selalu dipelajari Pondok Pesantren Nuar yang ada tempatnya di Bekasi, Setu. Nah, hadis pilihan hadis 60 ini sudah dipilih semuanya hadisnya. Dia ada 3 jilid. Yang ini jilid 1 dia 60 hadis. Kemudian ada jilid 2 itu dia 100 hadis. Dan ada juga jilid 3 itu dia 100 hadis. Dan hadisnya itu semuanya sahih. Insyaallah sahih. Dan saya berharap teman-teman yang mengikuti video ini dan mengikuti terus membantu channel ini untuk menyiarkan agama, untuk menyiarkan Islam lebih luas lagi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.